Oke, jadi hari ini kita akan bikin tutorial tentang bagaimana cara seseorang yang akan melakukan perpanjangan STR yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi cara pertama itu buka dulu, masuk ya ke sini ke ppniina.org. Setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik di membership. Nah, membership ini hanya berlaku kepada mereka yang sudah mempunyai NIRA. Bagi yang belum mempunyai NIRA berarti tidak bisa mengakses akun ini. Jadi kita bisa masukkan, ini saya coba pakai akun saya. Di username ini kita bisa menggunakan NIRA, kemudian di login passwordnya ini bisa menggunakan user demo bagi yang belum pernah menggantikan akunnya sama sekali atau pernah mendapatkan PIN dari PPNI. Kalau seandainya belum pernah diganti bisa menggunakan user demo. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau tidak bisa diakses, bisa menghubungi ke operator untuk dicek passwordnya apa. Setelah itu login. Nah, di sini nanti akan muncul private seperti ini ya. Ada beberapa opsi, ini saya belum mengisi data juga, jadi belum masuk dalam komisariat kan, sehingga di sini belum harusnya di sini sudah tertera nama. Nah, untuk yang belum pernah mengakses PKB online sama sekali, kalian harus mengaturkan data pribadi dulu. Nah, data pribadinya itu bisa diakses di sini. Jadi seluruh aksesnya PPNI kita bisa lihat di sini di your private option. Jadi di sini ada pengaturan akun dan sebelumnya. Ada baiknya semua teman-teman yang mau mengakses bisa membaca dulu ini ya. Jadi di pengaturan akun kita bisa mengisi dulu beberapa alamat email, password dan lain sebagainya di sini seperti ini ya. Oke, kemudian di data pribadi ada identitas. Nah, di identitas pun sama, kita harus mengisi dulu semua akses akun kita seperti ini kurang lebihnya ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, saya mau lihatkan di data keanggotaan. Nah, di data keanggotaan ini bisa kita klik. Jaringannya apa ya? Belum bisa. Nah, saya lanjutkan dulu. Jika misalnya nanti teman-teman berpindah ke keanggotaan yang lain, atau misalnya tadinya terdaftar di satu DPK kemudian mau berpindah ke DPK yang lain ya, atau pindah tugas, kita bisa masuk di sini di mutasi keanggotaan. Nah, ini tadi ya data keanggotaan baru terakses. Jadi seperti ini. Di sini saya baru melakukan pembayaran di tahun 2018 dan 2019, yang 2020 belum. Nah, nanti pada saat kita mau mengajukan perpanjangan STR, tim daripada DPD, DPW dan DPP akan melihat dulu sudah sampai mana pembayaran daripada teman-teman. Kalau seandainya tanggal matinya misalnya di tahun 2020, ya minimal teman-teman harus bisa membayar minimal sampai dengan tahun 2020. Kemudian ini ada keanggotaan atau himpunan. Jika teman-teman punya SK yang berhubungan dengan kegiatan himpunan lainnya bisa ditulis di sini atau diklik di sini. Jadi ini adalah data keanggotaan kita. Nah, tadi saya lanjutkan terkait dengan mutasi keanggotaan. Kalau misalnya tadi teman-teman berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bisa mengurusnya juga secara online, yaitu dengan memilih tempat mutasi kita kemana. Setelah ini diisi, maka nanti dengan sendirinya surat di sini ada download, ini bisa di-download untuk surat perpindahannya, dan secara otomatis di tempat terbaru kita bekerja itu data kita sudah tersaving di institusi tempat tujuan ya. Nah, kemudian di mana untuk pengisian pengisian SKP untuk perpanjangan STR, kita bisa lihat di sini di PKB online. Bisa diklik di PKB online. Ini ada petunjuk teknisnya, silahkan dibaca dulu. Kemudian permohonan melakukan PKB. Nah, kita akan memulai dari sini. Nah, sebelum kita melakukan permohonan PKB, teman-teman yang belum mengisi bisa masuk ke sini, ada tulis tambah, klik di situ. Kemudian silakan diisi datanya. Kebetulan punya saya sudah saya isi ya. Jadi nanti mereka minta nomor STR kita, status memulai kegiatan dan seterusnya. Seperti ini kurang lebihnya. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa
STR saya kan terbit tahun 2018 ya, yang terbaru setelah diperpanjang itu terbit 2018. Dengan demikian saya sudah bisa melakukan pengisian PKB online itu terhitung dari tanggal 14 Februari 2018. Jadi saya sudah mulai bekerja nih, tanggal mulai kegiatan. Jadi kalau saya punya ada sertifikat atau seminar yang saya ikuti tanggal 14 Februari itu sudah bisa dihitung SKP saya setelah NIRA atau STR saya terbit. Nih ya, status memulainya. Kemudian kita melakukan pengisian. Nah, kita pengisiannya itu di sini, teman-teman, di borang pengisiannya. Nah, ini dia. Ini adalah rangkaian daripada SKP yang harus kita isi. Jadi contoh pertama, aktif bekerja mengelola pasien secara langsung. Ini buat teman-teman yang ada di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau seandainya ada datanya, kita bisa input ya. Input di sini. Nah, institusi pelayanannya apa, jumlah pasiennya berapa, buktinya dikirim, dan seterusnya. Habis itu simpan. Nah, setelah kita mengklik simpan, di sini akan keluar nilai SKP-nya. Seperti ini. Ya. Sudah otomatis sih sekarang ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu tidak berlaku di teman-teman yang dosen misalnya atau yang punya praktik mandiri dan lain sebagainya. Di sini banyak bisa kita lihat sesuai dengan akses yang sudah kita lakukan ya. Contoh ini aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan, misalnya kepala ruangan, kabit keperawatan, kemudian kaprodiners ataupun ketua stikes atau direktur, ini bisa sebagai pengelola pelayanan. Kemudian aktif melakukan praktik mandiri jika ada. Jadi tidak perlu diisi semua ya. Artinya ketika teman-teman sudah menjalankan itu boleh diisi, tapi kalau tidak ya tidak dipaksakan. Kemudian pembimbing klinik pun sama, ini khusus untuk dosen biasanya ya, mau CI maupun CT. Di sini ada jenis bimbingannya apa, nama institusinya apa, jumlah mahasiswa yang dibimbing berapa, dokumen buktinya apa. Nah, dokumen bukti ini harus berisikan SK ataukah SK yang di dalamnya sudah terlampir dengan nama-nama mahasiswa yang diuji. Kemudian sama save dan seterusnya ya. Ini bisa diinput dalam bentuk PDF, JPEG, dan seterusnya. Nah, ini seminar, pelatihan, dan narasumber serta yang lain-lainnya. Ini juga bisa diinput oleh teman-teman. Jadi ini berlaku setiap tahun ya. 1 tahun 1. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu teman-teman punya 2 kegiatan yang sama, lihatlah SKP yang paling besar. Kalau SKP yang paling besar itu saja yang diinput, karena contoh seminar ya, seminar itu tidak bisa diinput 1 tahun bisa sampai 5 kali. Jadi misalnya seminar di antara 5 kali yang ikut ada 1 yang SKP-nya dengan jumlah besar, misalnya 4. Nah, itu saja yang diupload. Kemudian seminar. Kalau workshop lain lagi, pelatihan lain lagi. Kemudian kalau dalam 1 tahun teman-teman mengikuti seminar sebagai peserta, kemudian mengikuti seminar juga sebagai panitia, berarti itu punya 2 hal yang beda. Jadi boleh diinput dua-duanya. Tuh. Kemudian seterusnya ya, menjadi peneliti dan lain sebagainya, ini bisa diisi, tapi nanti tolong diperhatikan bukti fisiknya, semuanya itu butuh bukti fisik ya. Jadi dokumen buktinya bisa langsung diinput di sini, kemudian save. Ini nanti langsung ada parameter untuk SKP-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, bukan dokumen persyaratannya. Tadi buku borang, setelah itu ke sini buku log. Nah, di sini nanti akan terlihat berapakah SKP yang sudah kita kumpulkan dalam 1 tahun. Boleh dilakukan print dokumen kalau seandainya sudah ready nih. Total SKP-nya berapa bisa kita isi di situ. Sudah langsung terisi di situ. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah mencakup 25 SKP untuk perpanjangan STR, maka dengan sendirinya bisa langsung menghubungi ke DPP atau bisa menghubungi ke DPW setempat untuk minta dilakukan verifikasi ya. Nanti di sini akan ada rangkuman ini ya, rangkuman PKB online dan seterusnya, nanti data kita akan terinput sini. Saya belum masukkan karena memang data saya belum saya akses untuk perpanjangan ya. Kemudian di situ juga misalnya kita membutuhkan segala hal yang berhubungan dengan komisi etik dan lain sebagainya, ini ada di sini ya. Seperti itu. Kemudian di data virtual account ini untuk teman-teman yang nantinya akan mengajukan pembayaran.
klik di data virtual account, kemudian di sini pilih nomor tahunnya, misalnya tahun 2020 ya, klik, kemudian langsung di created virtual account, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini virtual account kita, harus diperhatikan time limit pembayarannya di sini. Ya. Nanti ada jumlah uang dan seterusnya. Ini data kita nanti akan terekam di sini. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mau ngurusin STR bisa langsung akses di sini di PKB online. Jadi ini seperti dapur rumahnya teman-teman. Ya, jadi bisa dibaca, untuk lebih lanjutnya bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi semua dokumen yang nantinya teman-teman sudah ikuti atau sudah lakukan, tolong jangan lagi disimpan. Kalau bisa langsung di scan ataukah di PDF-kan ataukah diapahkan seperti itu, dan kita langsung mengisi. Jadi pada saat teman-teman mau melakukan pengajuan terhadap SKP, pengajuan terhadap STR, saya pikir akan jauh lebih aman seperti itu, sehingga ini nanti akan menjadi rumah kita untuk kita mengakses segala hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas daripada pribadi sebagai anggota PPNI. Setelah itu boleh klik logout untuk mengakses. Oke, saya pikir itu saja teman-teman. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan, silahkan boleh bertanya secara langsung kepada saya. Terima kasih.